Hai, selamat datang di Poster Film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre horor supranatural asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2002 berjudul Gossip. Sebelumnya aku ucapin terima kasih udah mampir ke channel ini. Aku doain semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berlatar pada tahun 1962 di sebuah samudra terdapat sebuah kapal laut mewah asal Italia bernama Antonia Grazia. Mengangkut sekitar 600 penumpang dan 500 awak kapal, Antonia Grazia berlayar dari Italia menuju Amerika. Malam itu mereka semua sedang menikmati sebuah jamuan pesta, diiringi oleh seorang penyanyi wanita bernama Francesca. Saat itu sang kapten sedang berada di lantai dasar, sambil sesekali mengawasi para penumpangnya, termasuk seorang gadis kecil bernama Katie yang sedang duduk sendirian. Berniat untuk menghiburnya, sang kapten pun mengajak Katie untuk ikut ke lantai dansa. Namun tiba-tiba suasana pesta berubah menjadi mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ballate ufficiali, ballate! Per sognare Tiba-tiba kawat seling yang membentang di atas kapal pun mengencang dan mencambuk para penumpang yang ada di lantai dansa. Seketika suasana kapal menjadi hening dan ternyata tubuh mereka satu persatu jatuh ke lantai terbelah menjadi dua. Dan Katie ternyata menjadi satu-satunya orang yang selamat di lantai dansa itu. Dan inilah kapal hantu. Scene pun beralih ke 40 tahun kemudian, terlihat sebuah kapal derek bernama Arctic Warrior sedang menarik kapal lainnya. Mereka adalah sekelompok tim penyelamat kapal yang terdiri dari 5 orang pria dan 1 orang wanita. Kelompok ini dipimpin seorang kapten bernama Murphy, dibantu oleh 5 orang awak lainnya, yaitu Greer sebagai seorang kelasi utama, Dodge dan Mann sebagai spesialis pengelas bawah laut, juga Ebb satu-satunya wanita di tim ini, dan terakhir Santos sebagai seorang mekanik. Break my balls, I said get. Singkat cerita, setelah berhasil menarik kapal rusak tadi, mereka merayakan keberhasilannya di sebuah warung kopi. Merv pun langsung membagikan uang hasil kerja mereka. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Pria ini bernama Jack Ferryman. Ia adalah seorang pilot patroli cuaca. Jack mengatakan ia melihat sebuah kapal terlantar di sekitar Selat Bering. Ia berencana mengajak Merv bekerja sama untuk menarik kapal itu dan menawarkan bagi hasil yang cukup besar bagi mereka. Setelah berdiskusi dengan timnya, Merv pun menyetujui tawaran Jack. In our business, the only plan is... That's at least a week out of our way, man. Split. We split it even. So this is the way it works. 10%? You think, Murph? You know. Fine, but I go with you. Keesokan harinya, mereka pun mulai melakukan perjalanan ke Selat Bering. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di lokasi yang dituju. Santos yang saat itu sedang mengemudikan kapal melaporkan hal yang aneh kepada Merv. Di radar ia melihat sebuah objek yang terlihat seperti sebuah kapal yang besar. Tetapi di sisi lain, ia tidak melihat apapun di lautan. Here, take a look. 10 miles to the northwest. You turn off the fucking... Dodge, could you get on the bell light? Position 75 north. This is... Merv pun mencoba mengecek radar dan menyuruh anggotanya mengecek ke sekitar, namun tetap tidak terlihat apapun di depannya. Dodge, could you get on the bell light? Namun tiba-tiba sebuah kapal besar muncul di depan mereka. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Tapi alhamdulillah mereka masih selamat dan tidak mengalami kerusakan apapun. The Antonia Grazia. Anyone aboard? Kapal itu bernama Antonia Grazia yang hilang pada tahun 1962 dan tidak ada seorang pun yang menemukannya selama 40 tahun. Stay together. We don't know what kind of shape she's in. It means under the law of the sea, she's ours. Melihat kapal temuannya itu, Merv memutuskan untuk segera memeriksa. Ia bersama beberapa awaknya segera naik dan mulai memeriksa kapal itu. Let's go.
Okay, guys, you got a Structure's in decent shape. No sign of any damage here. Okay, good. This companionway should get us to the bridge. Fuel tanks are empty. She must have rode on. Whoa. No. After me. Yeah, well, whoever was on here originally sure left in a... Ketika sedang berjalan di sebuah lorong, tiba-tiba Man terperosok. Untungnya Epps yang ada di dekatnya masih sempat memeganginya. Namun saat itu Epps melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat seorang gadis kecil sedang menatap ke arahnya. Lalu dalam sekejap tiba-tiba menghilang. Alhamdulillah Man masih selamat. Setelah kejadian itu, Map pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kapalnya dan akan kembali melanjutkannya besok hari. Let's get a couple of hours sleep, prep to tow her at dawn. Any sign of what might have happened? How she got here? What do you make of that? Of course, yeah. Nothing. No passengers. Keesokan harinya, mereka melanjutkan memeriksa dan memulai menjelajahi seluruh ruangan kapal. Awalnya semua berjalan wajar, namun satu persatu dari mereka mulai mendapati hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Light coming up. We're heading for the main engine room. Epps yang sedang memeriksa sebuah ruangan menemukan sebuah kolam renang yang sudah usang. Ia mencoba memeriksa ke bawah lalu melihat banyak selongsong peluru dan lubang bekas tembakan di kolam itu. Epps pun memeriksa dengan seksama, namun ketika Epps akan naik, tiba-tiba ia dikejutkan oleh penampakan sosok gadis kecil yang ia lihat ketika Man terjatuh. Epps pun sangat terkejut, membuatnya menjadi terjatuh ke dasar kolam. Alhamdulillah saat itu Jack menemukan Epps. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan memeriksa ke ruangan yang lain. Namun setelah Epps dan Jack pergi, tiba-tiba terisi penuh oleh darah manusia. Sementara itu, Mep yang menemukan ruang kapten segera memeriksa ruangan itu. Ia pun melihat ada segelas susu jahe yang masih utuh. Ia berniat akan mencobanya, namun saat ia akan meminumnya, tiba-tiba ia melihat sosok kapten pada kaca yang ada di depannya. Di sisi lain, Greer mendengar ada seseorang yang sedang menyanyi di sebuah ruangan. Ia mencoba memeriksanya, namun tidak menemukan siapapun di tempat itu. Ketika sedang memeriksa, Greer melihat sebuah foto wanita bernama Francesca. Ia juga menemukan batang rokok yang masih menyala dengan bekas lipstik di ujungnya. Greer menganggap rokok itu milik Epps dan segera pergi dari tempat itu. Dodge. Anybody. Namun di suatu sudut yang gelap terlihat seorang wanita sedang memperhatikannya. Scene pun kembali kepada Epps dan Jack yang menemukan seonggok mobil Jaguar terparkir di sebuah ruangan. Namun tiba-tiba Epps melihat sebuah kotak bergerak dari balik tumpukan karung. Mereka pun segera memeriksanya, namun tiba-tiba sekumpulan tikus keluar dari kotak itu. Epps pun kaget dan berteriak, tapi tidak dengan Jack. Ia terlihat memperhatikan kotak itu yang ternyata berisikan tumpukan emas batangan yang sangat banyak. Someone trying to call me? Dodge. Need some help there. Singkat cerita, mereka berhasil mengeluarkan semua emas-emas batangan itu dan membahas apa yang akan dilakukan selanjutnya. Akhirnya mereka pun sepakat hanya akan membawa emasnya dan segera pergi meninggalkan Antonia Graza. Let's go to work. I said we get our boat going, grab the gold, and get the... There's a lot of gold there. Hard to know. Persiapan pun segera dilakukan. Murph terlihat sedang memindahkan kotak-kotak emas itu, sementara Greer dan Santos sedang mempersiapkan kapal mereka. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat akan menyalakan mesin, tiba-tiba knop bahan bakar memutar dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Di sisi lain, Epps tiba-tiba melihat Katie yang berteriak ke arahnya, memperingatkan agar tidak menyalakan mesin kapalnya. Namun Katie pun terjatuh, terlihat ada sesuatu yang menariknya, dan akhirnya...
Tiba-tiba kapal meledak saat Greer sedang menghidupkan mesinnya. Santos yang sedang di ruang mesin itu pun tewas seketika. Namun tidak dengan Greer. Alhamdulillah dia masih selamat dari ledakan itu. Setelah kejadian ledakan tadi, Epps mencoba memberikan semangat kepada yang lainnya dan berusaha mencari cara agar bisa keluar dari kapal terkutuk itu. Namun kejadian yang menewaskan Santos itu pun membuat Mark menjadi sangat terpukul. Ia berusaha menenangkan diri dengan menyendiri di ruang kapten. Ia mengambil sebotol minuman, namun tiba-tiba ia melihat botol itu bergerak sendiri. Dan betapa kagetnya, ternyata muncul sosok kapten di hadapannya yang menawarkan minuman kepadanya. Melawan rasa takutnya, Mark mencoba berbicara dan bertanya apa yang terjadi pada kapal ini. Lorelei. She was adrift. We rescued Were no survivors on board the Lorelei. The gold was on board the Lorelei. Di sisi lain, Epps yang penasaran dengan gadis kecil yang mendatanginya mencoba mencari tahu. Ia mulai mengecek dengan daftar kamar penumpang dan menemukan nama seorang gadis kecil bernama Katie. Ia pun segera pergi ke kamar penumpang dan menemukan sebuah kamar terbuka dengan sendirinya. Epps memberanikan diri untuk masuk. Saat sedang melihat-lihat, Epps sangat terkejut. Ia menemukan sebuah jasad gadis kecil tergantung di sebuah lemari. Epps melihat sebuah kalung di jasad Katie. Karena penasaran, ia pun mengambil dan membukanya. Tiba-tiba terdengar suara Katie muncul di belakangnya, membuat Epps menjadi sangat terkejut. Katie meminta kalung itu, Epps pun segera menyerahkannya. Ternyata kalung itu menembus tangan Katie, dan menjadi jelas bagi Epps bahwa Katie adalah seorang hantu. We're all trapped here. Please. Scene pun kemudian beralih kepada Greer yang sedang menenggak bandrek susu di sebuah ruangan. Namun tiba-tiba seluruh ruangan berubah menjadi seperti sedia kala. Terlihat suasana pesta dan orang-orang sedang mengelilinginya. Greer yang kebingungan pun tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Karena baru saja menenggak bandrek susu, ia menganggap dirinya hanya berhalusinasi saja. Saat itu ia dihampiri oleh seorang penyanyi bernama Francesca. Greer yang termakan rayuan Francesca pun membiarkan semuanya terjadi dan mengikuti Francesca ke sebuah tempat. Ketika akan menyentuhnya, tiba-tiba Greer terjatuh dan membuatnya tewas seketika. Scene pun beralih kembali kepada Murphy yang sedang mencari anggotanya. Namun ia dikejutkan oleh kemunculan Santos yang tiba-tiba dan menyudutkannya. Of the plan, I'm trapped on this dreamboat. Saat itu Epps pun bertemu dengan Murphy. Namun Murphy yang masih berhalusinasi, dalam pandangannya Epps terlihat sebagai hantu Santos, membuat Mark menjadi menyerangnya. Alhamdulillahnya Jack datang tepat waktu dan menjatuhkan Murphy. Karena dianggap sudah gila dan bisa membahayakan, akhirnya mereka menempatkan Murphy dan menguncinya di tangki ikan yang kosong. Severely pissed off. Seems to happen to everybody who gets in this. Hey, look, just forget it. So the ship's got a few kinks at the heart. Found it. Belonged to the... Saat itu Epps dan yang lainnya pun menyadari bahwa ada keanehan di kapal ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memperbaiki kapal agar bisa segera pergi. With the plan. Fix the boat. Let's get going. That's the collision bulkhead hatch. Get ready, Epps. Here it comes. Setelah beberapa jam akhirnya mereka selesai. Beberapa bagian yang bocor pun berhasil ditambah. Namun Greer masih belum juga terlihat. Merasa khawatir karena Greer yang tidak kunjung datang, akhirnya Epps memutuskan untuk mencarinya. Di sebuah lorong akhirnya Epps kembali bertemu dengan Katie yang berniat akan menunjukkan keberadaan Greer. Namun betapa terkejutnya Epps menemukan Greer ternyata sudah dalam kondisi tewas mengenaskan. I want to show you something. Saat itu Katie mengajak Epps untuk ikut dengannya. Ia menyentuh Epps dan mengatakan akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Katie pun akhirnya menunjukkan semua yang terjadi di kapal itu 40 tahun yang lalu. Saat itu terlihat suasana kapal sangat ramai. Tanpa mereka ketahui, ternyata ada sekelompok awak kapal yang berniat untuk menghabisi semua orang di kapal itu. Para juru masak terlihat sedang mencampurkan racun pada masakannya. Kemudian terjadi pembantaian di lantai dansa seperti yang terlihat di awal film. Sisa korban yang selamat pun dikumpulkan dan
pun ditembak di kolam renang. Terlihat juga Katie yang saat itu diseret dan digantung di kamarnya. Setelah selesai membantai semua orang, para anggota kru jahat itu segera menuju ke tempat penyimpanan emas dan mulai mengambil bagian mereka. Saat itu terlihat Francesca memperhatikan mereka. Lalu seorang kru mendekati Francesca dan tiba-tiba menghabisi kru yang lainnya. Namun saat berpaling kembali, ia pun ditembak oleh Francesca. Tidak sampai di situ, ternyata ada seseorang menghampiri Francesca. Ia adalah dalang di balik semua pembantaian ini. Namun tidak berakhir di situ, Francesca pun disingkirkan oleh pria itu dan tewas secara mengenaskan. Akhirnya kita diperlihatkan sosok makhluk yang menjadi dalang dari semua pembantaian yang menewaskan ratusan orang di kapal ini. Tidak lain ia adalah Jack, kaki tangan iblis yang menghasut manusia agar berbuat dosa dan kemudian membunuhnya untuk membawa jiwa-jiwa orang yang berdosa itu ke dalam neraka. Setelah melihat semua kejadian itu, Epps pun menjadi tersadar dan tiba-tiba teringat kepada Murph. Epps pun mencarinya, namun sudah terlambat. Ternyata Murph sudah tenggelam di akuarium itu. Scene pun beralih kepada Dodge dan Man yang mendapati pompa airnya mati. Namun ketika Epps datang untuk menemui Man, tiba-tiba air pun berubah warna menjadi merah yang menandakan bahwa Man sudah tewas di tempat itu. Epps mengetahui satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menghancurkan kapal terkutuk ini. Ia pun segera memasangkan peledak di lambung kapal. Bersamaan dengan itu, Dodge datang menemui Epps dan mengatakan bahwa dia telah membunuh Jack. Saat itu, Dodge berusaha menghalangi Epps untuk meledakkan kapal. Namun Epps tetap pada pendiriannya. Dan tiba-tiba Dodge yang ada di depannya seketika berubah menjadi Jack. Jack pun mengatakan bahwa ia adalah pengumpul jiwa-jiwa yang berdosa dan akan mengirim jiwa-jiwa ini ke neraka setelah kuotanya mencukupi. Mendengar itu, Epps pun memutuskan segera menekan tuas peledaknya. Dan akhirnya kapal pun meledak, lalu sebuah besi menghantam tubuh Jack hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, Epps pun berjuang menyelamatkan diri dan bertemu dengan arwah Katie yang memandunya menuju jalan keluar. Alhamdulillah Epps berhasil keluar dari kapal itu dan melihat arwah-arwah yang tidak berdosa terbebas dan berterbangan ke atas. Setelah sekian lama terombang-ambing di lautan, alhamdulillah akhirnya Epps ditemukan oleh sebuah kapal dan segera mendapatkan bantuan medis ketika sudah di darat. Film pun selesai.